dan mudharabah. Walaupun nanti saya tambahin di sini nanti ada muzaroah dan musakoh juga. Jadi akad-akadnya ada syirka, mudharabah, muzaroah dan musakoh. Jadi akad pencampuran ini yang harus kalian garis bawahi adalah yang memiliki 3 kemungkinan pastinya, karena bentuknya kerjasama gitu ya, karena bentuknya syirkah ataupun mudharabah ini adalah bentuknya kerjasama dalam akadnya gitu ya, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu tadi keuntungan, ada BP, kemudian ada loss gitu ya. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa syirkah itu adalah bentuknya ya kerjasama ya, kerjasama dalam murninya syirkah itu ya syarikat gitu ya, perserikatan gitu, kerjasama usaha gitu. Jadi masing-masing punya kontribusi dana, gitu. Punya kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resikonya akan ditanggung bersama. Itu adalah syirkah, gitu ya, syirkah. Kemudian kalau kemarin kita sudah bahas di KHES-nya, kompilasi hukum ekonomi syariahnya, maka juga kita sedikit bahas di fatwa DSN MUI-nya. Itu kalau tadi kita bahas di perbankan itu adalah musyarakah ya dan mudharabah secara skema yang ada di perbankan gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus juga memahami terkait kemurnian dari akadnya gitu ya, kemurnian dari akadnya sendiri, hukum dari akad syariahnya itu sendiri. Selanjutnya sedikit dibahas di akad syariah bahwa ini terkait muamalahnya. Nah, fatwa tentang akad syirkah. Jadi tadi akad syirkah, tadi pengertiannya sudah sama yang sesuai dengan di slide. Firkah, jadi kita bisa bahas bahwa ada yang dikenal tadi syirkah amwal, syirkah ainan. Kalau masih ingat lagi materi kemarin bahwa syirkah amwal itu juga ada 2. Syirkah yang berkaitan terkait modal ya, terkaitan dengan modal, yaitu ada syirkah inan ataupun syirkah muafadoh. Kalau yang ada lagi syirkah yang bentuknya amal gitu ya, atau abdan. Itu yang bentuknya adalah secara memanfaatkan fisik. Jadi kalau yang di sini dibahasnya salah satu bentuknya adalah syirkah amwal, bentuknya modal. Karena fatwa DSN kan juga digunakan oleh perbankan syariah, maka biasanya yang digunakan itu syirkah yang bentuknya permodalan gitu ya. Jadi syarik yaitu orang yang melakukan pihak syirkah. Kemudian ada kalau bisa bentuknya badan hukum ataupun perorangan ya. Kalau misalnya kita bahas syirkah sendiri bisa perorangan juga bisa terjadi, ataupun lewat lembaga keuangan syariah juga bisa, untuk kayak pelaku usaha atau pengusaha. Kemudian ada roksul mal, yaitu modal. Kemudian tadi syirkah amwal, bentuknya uang ataupun bisa barang. Modalnya ya, modalnya roksul malnya bisa bentuknya harta kekayaan gitu, berupa harta. Nanti juga ada syirkah wujud, kemudian ada nisbah, ini cuman beberapa pengertian-pengertiannya. Nanti juga ada syirkah daimah, kemarin kita juga bahas. Terus abis itu musyarakah mutanakisoh, itu udah kita bahas. Kemudian jadi syirkah yang boleh dilakukan dalam bentuk mu'akota, daimah, mutanakisoh, amwal, abdan, wujud, yang boleh dilakukan sesuai ketentuan hukum fatwa DSN MUI. Gitu. Yang boleh kita lakukan hanya syirkah-syirkah tersebut ini. Ya, akad syirkah harus dinyatakan secara tegas. Jadi kita pilih bagian yang mana. Kemarin kita udah bahas satu-satu pengertiannya tentang syirkah-syirkah ini. Ya, jadi syirkah yang diperbolehkan.
Kemudian ketentuan sigotnya, ya tadi sigotnya tadi harus jelas dan segala macam, itu udah kita bahas juga. Kemudian harus bertulisan, tulis atau isyarat yang sudah awam kita bahas di awal-awal bahwa sigot harus syaratnya seperti itu gitu ya. Kemudian syariknya atau orangnya juga harus cakap hukum dan punya pemilik modalnya, harus punya harta yang untuk diberikannya gitu sebagai modal. Ketentuan roksul malnya. Sekarang adalah ketentuan roksul malnya. Kalau tadi adalah silgot, berarti syaratnya adalah tadi silgot, pihak yang berakad atau syarik, kemudian roksul mal yaitu modal, kemudian ada nisbah. Ya, ada 4 sama kegiatan usahanya ya, sama kegiatan usahanya. Jadi ada beberapa syarat yang atau yang lingkaran atau aspek-aspek yang harus mengikuti syirkah gitu ya. Jadi yang pertama terkait roksul mal, modal usaha syirkah boleh bentuknya harta, keterampilan. Jadi nanti beda-beda masuknya ke syirkahnya ya, karena kemarin kita udah bahas ada syirkah abdan, syirkah amwal. Kalau yang bentuknya harta berarti kalian melakukan syirkah amwal. Tapi kalau bentuknya keahlian, keterampilan, atau misalkan nanti ya contohnya keterampilan dan keahlian kemarin kita udah bahas bahwa ada 2 pelaut gitu ya, yang sama-sama pelaut, kemudian ada tukang bangunan dengan mandornya, kemudian misalkan bagian hukum gitu ya, keahlian dalam bidang hukum, pengacara dan segala macam kerjasamanya, itu bisa menggunakan syirkah abdan kalau bentuknya keahlian dan keterampilan. Kalau bentuknya reputasi usaha, prestis yang baik, berarti itu menggunakan syirkahnya syirkah wujud. Gitu. Ini sebenarnya adalah klasifikasi namanya aja. Jadi syirkah itu dikategorikan nama ketika objeknya atau nanti bentuknya beda gitu ya. Ketika bentuknya beda maka ya namanya juga bukan secara garis besar itu disebut syirkah gitu. Tapi kalau misalkan ya tadi dalam bentuk harga yang bentuknya harta namanya amwal, yang bentuknya keterampilannya abdan, kalau yang bentuknya prestis yang baik atau reputasi namanya wujud. Pada dasarnya modal usaha wajib kalau awal yang berbentuknya uang, namun boleh juga barang, bisa dikomunikasikan antara uang maupun barang. Bisa harus kalau dalam bentuk barang ya harus diserahkan pada saat akad. Kemudian nominalnya harus jelas, jika mata uang yang digunakan mata uangnya seperti apa, dolar ataupun rupiah gitu ya harus jelas. Roksul mal tidak boleh dalam bentuk piutang. Ya, digarisbawahi lagi bahwa roksul mal tidak boleh bentuknya piutang. Jadi murni harus bentuknya uang yang dimiliki oleh tadi pelaku usaha atau yang sama-sama ingin menyetorkan modalnya. Tidak boleh dalam bentuk piutang. Jadi misalkan nih keterpaksaan bagi si misalkan tadi tukang bangunan dengan mandornya, si mandor atau si tukang bangunnya punya utang gitu, jadi dia menggunakan piutangnya sebagai modal, itu tidak boleh gitu ya. Nggak boleh kerjasama dalam bentuk misalkan uangnya bukan yang dimiliki dia ya, karena itu beda konteks nanti secara akadnya. Ketentuan nisbahnya sama ya, karena ini bentuknya dia syirkah, syarikat, maka biasanya harus sesuai porsi modal maupun usaha yang disepakati. Gitu. Persentasenya dalam bentuk presentasi terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal. Gitu ya, beda. Kalau nanti bentuknya nominal adalah ujroh. Nanti kita bahas bahwa kalau bentuknya nominal itu adalah ujroh, tapi kalau nisbah biasanya harus bentuknya persentase, gitu ya, persentase. Misalkan dia modalnya 60%, 40%, berarti ya nanti pembagian secara keuntungan dan kerugian juga sama.
tertentu, kemudian kegiatan usahanya tidak boleh atas nama sendiri, harus entitas syirkah karena karena kerjasama syirkah ya, berdua punya modal bareng-bareng dan punya kewajiban dan hak yang sama, maka entitasnya harus atas entitas syirkah bukan atas nama sendiri. Beda kayak mudharabah. Jadi kita akan bahas juga mudharabah. Jadi mudharabah itu boleh, misalkan usahanya sudah dimiliki oleh pelaku usahanya, si orangnya cuma nambahin modalnya aja. Itu berarti atas nama sendiri boleh karena dia tidak ada ikut campur atas kegiatan usahanya kalau mudharabah. Jadi kalau kalian misalkan udah punya usaha sendiri ya tinggal nyari modal yang dari teman kalian yang lain, berarti ya tetap memakai mudharabah gitu ya. Tetap menggunakan mudharabah dengan atas nama usaha kalian sendiri. Misalkan kalau misalkan emang itu usaha baru, si A sama si B pingin usaha bareng-bareng gitu, belum ada kita usahanya, berarti dia ngeluarin modal juga bareng-bareng. Terus habis itu usahanya dilakukan bareng-bareng gitu, bentuk usaha bersama, berarti ya jangan atas nama entitas sendiri gitu ya, atas entitas bersama gitu. Berarti mereknya merek bersama gitu ya, karena nanti akan ada perlakuan hukum yang berbeda juga antara kegiatan akad musyarakah dengan akad mudharabah. Tuh. Kemudian pembagian keuntungan ataupun loss and sharing-nya bagaimana? Loss and sharing karena bentuknya akad pencampuran, maka pasti ada loss and sharing gitu ya. Pas keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa. Kemudian seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional. Itu. Kemudian dan tidak boleh ada sejumlah ketentuan dari keuntungan yang ditentukan di awal. Gitu, misalkan saya harus dapat sekian juta gitu. Padahal nggak tahu nanti keuntungannya berapa ketika misalkan produk itu terjual. Gitu. Jadi tidak boleh disepakati di awal secara sejumlah tertentu gitu ya. Tidak boleh ada jumlah nominal yang tertentu yang harus ditetapkan di awal gitu, karena bentuknya musyarakah, dia juga kerja bersama-sama, tinggal nanti lihat aja hasil laporan keuangan yang dikeluarkan tiap bulan, misalkan baru nanti dikeluarkan sesuai persentase yang disepakati. Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihannya atau persentasenya bisa diberikan. Tuh, nanti ini juga sesuai kontrak akadnya bagaimana. Kemudian keuntungan usaha bisa dibagikan sekaligus ataupun nanti bertahap. Misalkan gini, misalkan ada kerugian juga sama ya, sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Gitu. Kemudian dalam syirka abdan dan wujuh dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko kerugian dalam porsi yang sama. Kan kalau kemarin kita bahas bahwa syirka wujuh itu ciri khususnya adalah mereka mempunyai porsi modal yang sama dan kerugian yang sama, keuntungan yang sama gitu ya. Jadi syirka abdan dan wujuh ini harus mencantumkan karena spesifikasi dari syirka wujuh ini adalah memiliki modal yang sama. Beda kalau syirka amwal, kan kalau syirka amwal boleh ada yang lebih tinggi, boleh ada yang lebih rendah gitu ya. Nanti sesuai kesepakatan sebelahnya. Tapi kalau khusus syirka wujuh gitu ya, maka karena dia spesifikasinya adalah modal yang sama, kemudian berarti keuntungan juga dengan porsi yang sama. Ya, nah, itu terkait dengan akad syirkah. Ya, akad syirkah. Kemudian dilanjutkan ini udah ya akad syirkah. Nah, mudharabah kemarin udah kita bahas sebenarnya secara garis besarnya bahwa pemilik harta menyerahkan modalnya kepada pengusaha 100%.
Atau misalkan mudharabah ya tadi hanya modalnya, ya, menitipkan modalnya kepada pengusaha. Nah, rukun dan syaratnya seperti apa? Nah, ini rukun dan syarat ini adalah sesuai literatur buku dan para ulama yang membolehkan adanya mudharabah, gitu ya. Nanti juga kita saya kirimin terkait yang ada di akad mudharabah fatwa DSN-nya nomor 115. Kita saya pengennya saat ini kita klasifikasi barang-barang. Kalau ini kan adalah rukun dan syarat sesuai dengan beberapa literatur yang ada di slide-nya, sesuai yang ada beberapa dari literatur buku-buku ataupun para mazhab gitu ya. Ini saya rangkum di sini gitu, ada 4, yaitu ada Sohibul Mudorib, kemudian ada Sigot, ada modal, dan ada nisbah keuntungan. Itu yang ada yang saya rangkum di beberapa literatur. Nah, nanti saya akan kalian bandingkan. Jadi kalian sekarang ini coba dilihat ada 2, jadi yang ada di slide ini, saya pengen kalian biasanya kan kayak ini yang bandingin, ya kan, yang ada di fatwa DSN MUI dengan yang ada di slide. Coba kita akan bahas satu-satu rukun dan syarat perbandingan. Itu kita bandingkan yang ada di di fatwa DSN dengan yang ada saya di slide gitu ya. Nah, saya kirim, kalian coba nanti kalau saya kirim yang ada di fatwa DSN nomor 115. Biar kita agak lebih, enggak saya doang. Oke, saya akan kirim ya akad mudharabahnya di grup ya yang ada di fatwa DSN. Oke, saya kirim akad mudharabah fatwa DSN yang nomor 15 tentang akad mudharabah. Kita akan bahas, kita akan kalian klasifikasikan yang ada di slide saya. Ini kan kalau yang dari slide saya adalah secara literatur di buku beberapa mazhab juga saya masukin. Kemudian kalian nanti bandingkan gitu ya, bandingkan, coba udah dibuka dulu yang di situnya, kalian bandingkan kira-kira adakah perbedaan gitu ya, perbedaan di rukun dan syarat mudharabah. Coba dibuka. Oke. Saya akan bahas yang di slide dulu ya, kalian nanti sambil secara saya jelasin nih, habis saya selesai jelasin, saya akan tanya ke kalian, apa perbandingan rukun dan syarat yang ada di tadi di slide saya dengan yang ada fatwa DSN MUI yang ada di tadi saya kirim, gitu ya. Kan tadi yang di fatwa DSN MUI juga ada syarat dan rukun dari pembiayaan mudharabah. Jadi apa yang kira-kira poin apa yang membedakan, gitu ya. Sambil saya jelasin ya di rukun dan syarat di slide, kalian nanti sambil buka juga yang ada di fatwa DSN MUI apa yang ada yang bedanya apa, oke? Nanti setelah saya habis slide nih rukun dan syarat, nanti saya akan tanya. Random ya saya tanya ya orangnya. Atau nanti yang udah punya jawaban duluan, masuklah, boleh masuk poin hari ini gitu ya. Oke, saya dadakan yang ngasihnya, kenapa ya, biar ini aja gitu. Oke, saya jelasin dulu sedikit ya, kita akan jelasin yang ada di slide, baru nanti sekalian sambil udah dibuka ya yang di fatwa DSN
MUI-nya terkait akad mudharabah. Oke. Jadi kalau misalkan para beberapa literatur, buku maupun yang ada beberapa mazhab menuliskan gitu beberapa rukun dan syaratnya. Gitu. Salah satunya adalah harus ada sohibul mal dan mudorib. Yaitu sohibul mal itu sebagai pemodalnya, yang punya modalnya, kemudian mudorib sebagai pengelolanya. Nah, syaratnya sama, yaitu dia mampu melaksanakan transaksi dan cakap hukum, kedua-duanya. Kemudian bisa mampu bertindak sebagai wakil maupun kafil untuk masing-masing pihak. Jadi dia ya punya kompeten dalam bidangnya, misalkan dia pengelola usaha, emang dia biasanya pemodal yang ingin memberikan modalnya gitu ya, apalagi modalnya 100% kepada pengusaha, berarti dia sudah punya portofolio yang baik gitu ya, portofolio yang baik, bahwa dia bisa mengelola usaha, misalkan usaha ikan lele, oh berarti dia memang sudah punya portofolio terkait usahanya gitu ya, sehingga pemodal merasa yakin ketika untuk menyerahkan modalnya gitu ya ke mudharib. Tuh. Rukun yang kedua yaitu adalah sigot. Sigot sama, jadi sigotnya harus tertulis, dianggap sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan. Tidak sah ya apabila salah satunya persyaratannya belum sesuai kesepakatan disempurnakan, maka sigot ini bisa sah hingga disepakati keduanya. Sigot ini bisa sah karena bentuknya kerjasama, jadi bisa jadi ada keinginan dari pihak pemodal, kemudian ada keinginan dari pihak mudharib gitu ya, maka harus disinkronisasi, disepakati secara sempurna. Kemudian harus tertulis lisan maupun tulisan. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah modalnya atau roksul mal. Harus diketahui jumlah dan jenisnya dan harus tunai. Gitu. Ini rukun syarat dari modalnya. Cuman harus diketahui jumlah dan jenisnya, kemudian harus tunai. Beberapa ulama membolehkan bahwa boleh menggunakan aset dari non uang gitu ya. Gitu. Itu yang terkait modal gitu ya. Jadi beberapa hanya menuliskan sesimpel ini, modal harus syaratnya harus diketahui jumlahnya dan jenisnya dan harus tunai. Gitu. Kemudian bagaimana nisbah keuntungannya? Rukun yang keempat adalah nisbah dan keuntungan, gitu ya. Jadi rukun dan syaratnya tadi kalau mudharabah secara literatur ataupun beberapa mazhab mengatakan hanya 4. Tadi harus ada pengelola dan sahibul mal, kemudian ada siqat, kemudian ada modal, kemudian ada nisbah keuntungan. Bagaimana maksudnya syarat dari nisbah keuntungan ini? Harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu pihak sahibul mal, kemudian dan pihak mudharib gitu ya. Harus diketahui dan harus ada nisbahnya gitu ya, harus ada nisbah. Proporsi nisbahnya harus diketahui oleh masing-masing, kemudian nisbah diambil dari keuntungan. Ya, nisbah diambil dari keuntungan. Kalau mudharabah, jadi nisbahnya bisa ditinjau ulang ketika akadnya berlangsung lama. Jadi misalkan jadi nisbahnya ini diambil dari keuntungan. Kalau misalkan sesuai dengan ya tadi, kalau literatur yang menurut para ulama harus menggunakan nisbah yang diambil dari keuntungan. Kemudian nisbah mudharabah dapat ditinjau ulang apabila akadnya berlangsung lebih lama. Misalkan usahanya 1 tahun, nisbahnya segitu aja. Ketika udah mau 2 tahun dan 3 tahun ternyata ada perubahan, nah itu boleh saja gitu ya. Biasanya nisbah-nisbah yang ditinjau ulang itu ketika di atas tahun gitu, tahun yang sudah ditentukan setahun 2 tahun, di atas 3 tahun biasanya nisbahnya harus diulang kembali, ditinjau ulang gitu ya. Kemudian kedua pihak juga harus menyepakati secara jelas biaya-biaya yang
ditanggung, mana biaya yang ditanggung oleh pemodal maupun biaya-biaya yang ditanggung oleh pengelola atau mudorib gitu ya. Kemudian pembagian keuntungannya juga harus disepakati periodenya. Maksudnya kalau bagi para mazhab Hanafi itu keuntungan itu bisa diakui walaupun belum dibagikan, walaupun belum diperoleh semuanya. Gitu. Misalkan sudah ada penjualan gitu ya, sudah ada penjualan tapi belum diperoleh nih oleh pelaku usahanya, tapi itu sudah boleh diakui, maka itu disebut pembagian keuntungan. Jadi pembagian keuntungannya bisa yang sudah yang belum diperoleh tapi sudah bisa diakui, ataupun kalau sebagian mazhab Maliki dan Hambali bisa keuntungan itu yang disebut keuntungan itu yang sudah bisa dibagi gitu. Kalau yang belum diperoleh oleh pengusaha itu belum boleh dibagi gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat yang seperti itu. Kemudian di nomor 6-nya pembagian keuntungan umumnya setelah pengembalian modal. Gitu. Misalkan modal itu biasanya dikembalikan dulu, baru nanti ada keuntungan baru dibagi. Tapi ada juga yang membolehkan, jadi misalkan takutnya dikhawatirkan kalau modalnya diambil, kemudian nanti ada kekurangan atau ketidakseimbangan dalam usaha. Makanya boleh juga membagi keuntungan itu modalnya disimpan dulu di save gitu, kemudian keuntungannya dibagikan. Keuntungannya saja, jadi modalnya tetap saja di situ, itu boleh. Bagi sebagian ulama dibolehkan, jadi modalnya ditahan dulu gitu ya, baru keuntungannya saja yang dibagikan. Pada umumnya kan harusnya modalnya dulu dikembalikan, kemudian nanti ada keuntungan baru dibagikan. Tapi dikhawatirkan nanti usahanya ada kerugian atau apa gitu ya, maka diperbolehkan. Maka pengembalian modalnya diakhiri gitu, maka dibagi dulu keuntungan. Gitu. Gitu ya. Yang ada di beberapa literatur. Kemudian selanjutnya sudah dibuka kan, sambil dibuka yang ada di fatwa DSN. Siapa yang mau duluan mengajukan atau yang memberitahukan apa bedanya yang ada di fatwa DSN UI yang sudah saya tadi buka. Saya kirim. Ada yang mau jawab? Apa bedanya? Ada tambahan apa di syaratnya mungkin? Gimana? Sudah ketemu perbandingannya? Ada yang sudah bisa jawab? Sudah dibuka fatwa DSN UI-nya? Biar kali-kali kalian yang klasifikasiin apa bedanya, kemudian apa yang dituliskan di DSN UI kalian bahas. Dari segi rukunnya ada yang berbeda kah? Siapa yang udah menemukan perbedaannya? Harus dibaca. Dalam segi nisbah bagi hasil, Bu. Oke, Faiz. Apa dalam coba? Di fatwanya disebutkan nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah, Bu. Gimana tuh? Dalam bentuk multinisbah. Oke. Satu, betul. Jadi kalau yang di nisbah yang tadi saya gambarkan hanya seperti apa kalau di fatwa DSN MUI gimana tuh kalimatnya? Coba Faiz biar yang temennya pada tahu. Udah hanya gimana? Ulangin Faiz biar temennya biar tahu perbandingannya. Tadi ya kan saya sambil buka nih ya nisbah keuntungan tuh. Udah slide-nya udah buka ya. Di slide Ibu nisbah keuntungannya syaratnya itu enggak, Bu, tambahan aja berarti itu, Bu. Tambahan. Tambahan dari Syaratnya fatwa DSN itu bahwa nisbah keuntungan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Di situ ada penjelasan nggak multinisbah itu apa? Nggak ada, Bu. Ya.
Ya, betul. Itu satu. Ada lagi yang mau banyak ya, sebenarnya poinnya banyak sekali, ada beberapa bedanya. Ada lagi? Faiz? Oke, Faiz. Terima kasih. Betul. Kemudian ada lagi yang sudah menemukan apa beda, apa tambahan. Ada lagi? Sudah menemukan? Silahkan, ayo, masih ditungguin. Cara detail banget nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau di sini saya nggak ada ini gitu, ternyata di sana ada apa. Ini saya balikin lagi biar tahu bedanya. Atau ada tambahan. Di modal tuh ya sebenarnya banyak juga perbedaannya. Poinnya banyak loh. Ada ini. Gak ada nih. Ayo ada lagi ya. Tambahan aja mungkin Bu dari segi modal Bu. Dari segi modal, kenapa tuh Ilham? Tidak boleh dalam bentuk hutang Bu. Oke, tidak boleh dalam bentuk hutang. Gitu ya. Satu. Ada lagi nggak banyak kok di modal. Hutang apa piutang nih? Piutang maksudnya Ibu. Nah, ya betul Ilham. Satu poin. Apalagi ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya di modal itu, karena kan yang di modal yang tadi saya jelaskan hanya seringkas itu ya. Ada lagi? Kalau model dalam bentuk barang harus di takwim al-urud pada saat akad. Ya, oke, betul. Jadi kalau bentuknya barang, takwim urut itu sebenarnya harus dinominalkan gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi tuh yang belum disebut. Ada lagi. Rukunnya ada yang beda nggak sih? Kalau saya kan cuma bahas 4 rukun. Kalau di fatwa DSN, mana? Sudah ketemu lagi perbandingan. Perbandingan dari fatwa DSN-nya.
Sudah? Nggak ada lagi? Banyak ya sebenarnya. Udah, nggak ada. Yang lainnya boleh. Apa sudah belum dibuka? Apa udah dibuka? Jadi kan kayak musyarakah kan banyak kan ya sebenarnya perbandingannya. Saya juga udah jelasin juga. Di Mudoroba juga tambahannya sih, bukan perbedaan sebenarnya, tambahannya banyak. Tambahannya banyak. Ada lagi. Udah? Ada nih. Saya juga harus buka Ini Bu, kalkulator. mungkin tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak. Yang bagian modalnya. Yang terkait ini nisbah bagi hasil. Oh, ini sudah bagi hasil. Kenapa? Ulangin. Eh, Tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh satu pihak saja. Ya, ya betul. Satu pihak saja ya, sesuai kesepakatan. Oke. Tadi kalau tadi di slide yang nisbah keuntungan, ya nggak ada ya. Yeah. Oke. Ada lagi? Yang krusialnya belum disebutin tuh sebenarnya. Yang lebih krusial gitu. Kalau nisbah sebenarnya tadi ada kata-kata nisbah juga sih di slide kayak gitu. Tapi ya memang tidak ada disebutkan sedetail itu. Gitu. Ada lagi yang mau sudah membandingkan? Selain Ilham, selain Faiz? Jangan takut salah, karena belajar ya. Ada lagi. Ada lagi ketemu kelas. Oke, kalau misalkan masih ada yang mencari, sedikit saya langsung klasifikasikan gitu ya bandingannya. Jadi kalian bisa tahu lagi, coba nih, udah saya liatin tuh sebaliknya ini ya, biar yang nggak bisa buka di tempat bisa dilihat aja ya. Ketentuan Roksumalnya juga, Roksumal tuh modal ya. Tadi Roksumal hanya 2 poin gitu ya. Jadi apa yang harus ditambahkan?
Tadi sudah disebutkan bahwa yang bedanya tadi wajib dilakukan takwin al-urut kalau bentuknya barang, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tadi kan kalau bentuknya nilai udah sama ya, modal usaha harus tunai dan jumlah nilainya harus sama. Yang masih belum dituliskan, jika menggunakan mata uang, maka mata uangnya wajib disepakati. Mata uangnya apa? Tuh, itu lebih detail lagi. Maksudnya terkait uangnya gitu ya. Uangnya bentuknya modalnya kalau misalkan mata uang yang digunakan, misalkan kerjasamanya internasional gitu kan, harus disepakati pakainya misalkan dolar ya ke dolar, pakai rupiah atau pakai rupiah gitu. Kemudian kalau misalkan sohibulnya menyertakan roksoma dalam bentuk yang berbeda, maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai roksoma. Tuh, tadi yang ini udah disebutin juga ya, roksoma tidak boleh dalam bentuk piutang. Jadi sudah disebutkan sama Tuhan. Tuh ya, jadi terkait roksoma ada tambahannya banyak ya. Ada tambahannya banyak. Tidak hanya kalau di slide tadi tidak hanya tunai ataupun hanya harus diketahui jumlah dan jenisnya. Tuh, tapi kalau di fatwa DSN MUI, kalau mata uangnya bagaimana, kalau mata uangnya beda harus dikonversikan dan tidak boleh dalam bentuk piutang. Tuh, tadi sudah dijelaskan. Sudah disebutkan oleh teman kalian. Terus apa lagi yang berbeda? Tadi nisbah juga sudah ada yang menyebutkan bahwa nisbah tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan yang hanya dapat diterima oleh salah satu pihak. Tuh. Multinisbah juga ya, tadi nisbah boleh dinyatakan dengan bentuk multinisbah. Multinisbah itu sebenarnya nisbahnya banyak, misalkan nisbah keuntungan berapa, nisbah kerugian gitu maksudnya. Multinisbah tuh nisbahnya didetailkan, multinisbah. Ya itu, ada lagi. Nah, sebenarnya kalau yang tadi ketentuannya di slide itu tidak ada syarat dan ketentuan dalam kegiatan usahanya. Nah, ini semua yang ada di kegiatan usaha tidak disebutkan di slide saya, ya kan? Tapi kalau di fatwa DSN MUI ada syarat dari ketentuan usaha. Oke, ketentuan kegiatan usahanya juga dijelaskan, disyaratkan, dibahas gitu ya. Tadi nggak ada. Kemudian terkait pembagian keuntungan dan kerugian juga tidak saya bahas. Ya, jadinya ada beberapa komponen rukun dan syarat yang ada tambahannya gitu ya. Nah, ini terkait apa? Terkait kebutuhan di negara masing-masing biasanya gitu. Di Indonesia ditambahkan ini, kalau misalkan para mazhab mungkin para literatur mengumumkan saja gitu ya, mengumumkan saja. Gitu ya. Jadi terkait kegiatan usaha, nah kalian nanti bisa baca sendiri apa yang ada tambahannya. Gitu ya, ada tambahan apa yang kurang dari kegiatan usaha. Kemudian kita lanjut, itu mudorobah ya. Seperti itu adalah rukun dan syarat mudorobah. Nah, kemudian di fatwa DSN yang nomor 15 bahwa mudorobah itu ada pembagiannya. Ya, mudorobah ada pembagiannya. Oke, kita buka lagi. Yang tadi bahwa kalau yang udah dibaca juga di punya masing-masing kalian,
Di 115 itu ada beberapa mudorobah. Ya, ada beberapa mudorobah. Ada mudorobah mutlaqah, muqayyada, sunaiyah, mustarokah gitu ya. Tuh, di akad mudorobah ini. Tadi akad mudorobah nomor 119. Nah, jadi ada beberapa akad-akad mudorobah. Ada mudorobah muqayyada disebutkan di situ ya, ada mutlaqah, sunaiyah, dan mudorobah mustarokah. Kemudian kita akan bahas satu-satu pengertiannya dari mudorobah mutlaqah. Sebenarnya kemarin kita udah bahas terkait mutlaqah ya. Jadi mutlaqah ini adalah sebenarnya spesifikasinya adalah kerjasama bisnisnya dibatasi oleh hanya beberapa bisnis saja. Jadi kesepakatan keduanya bahwa mereka hanya membatasi jenis usahanya dari waktunya, mungkin daerah bisnisnya, hanya misalkan cakupannya hanya fashion saja atau hanya dilakukan pada waktu momen-momen tertentu, misalkan pada saat tahun baru saja, misalkan. Ini adalah kerjasama yang bentuknya mutlak, kerjasama yang momentum biasanya. Momentum itu misalkan spesifikasinya jelas, jenis usahanya dibatasi, waktunya juga biasanya dibatasi. Maaf, kebalik. Kalau misalkan mutlakoh itu tidak dibatasi, jadi misalkan kalau mutlakoh ini tidak dibatasi jenis usaha yang mau dilakukan, waktunya juga kapanpun, daerah bisnisnya dimanapun, nah itu adalah mutlakoh. Beda kayak muqayyada. Jadi kalau muqayyada itu biasanya pelaku-pelaku usaha yang hanya menitipkan uangnya misalkan pada waktu-waktu tertentu, pada saat lagi tahun baruan gitu. Nah, dia sengaja memberikan modalnya untuk membiayai para pelaku usaha misalkan gitu. Nah, itu adalah mudorobah muqayyada gitu. Itu adalah waktu-waktu tertentu atau dibatasi secara tempat usaha maupun waktu yang boleh terlibatnya, pihak-pihak yang terlibat itu adalah kerjasama pembatasan gitu ya, yang dibatasi. Itu namanya mudorobah muqayyada. Beda kayak tadi mutlaqah. Mutlaqah itu tidak dibatasi. Dia biasanya spesifikasi jenisnya, usahanya tidak ada dibatasi. Beda seperti muqayyada. Gitu ya. Kalau mudorobah sunaiyah adalah akad yang dilakukan secara langsung saat itu juga oleh sahibul mal dengan mudorib gitu. Maksudnya akad itu langsung dilakukan, langsung dikerjakan kerjasamanya gitu. Tidak ada biasanya waktunya sebenarnya momentum juga. Jadi saat itu akad dilakukan secara langsung antara sahibul mal dengan mudorib. Kemudian kalau akad mudorobah dan mustarokah, akad mudorobah jadi mudorobah yang digabung dengan mustarokah. Jadi dia nyertain modal semuanya juga, tapi dia ikut dalam usahanya juga. Gitu. Jadi kalau mudorobah doang kan memang 100% dari pihak pengelola uang, pihak pemberi modal gitu ya. Tapi kalau mudorobah mustarokah, misalkan pemilik uangnya juga ingin ikut andil dalam kegiatan usahanya. Nah, berarti akadnya namanya akad mudorobah mustarokah. Gitu, akad mudorobah mustarokah. Kalau misalkan akad yang digunakan adalah bukan hanya si mudoribnya bukan hanya sebagai pemilik modal saja. Gitu ya. Kemudian itu terkait mudorobah. Nah, selanjutnya tadi saya tambahkan adalah muzaroah dan musaqah. Oke. Jadi muzaroah ini apa sih? Jadi sebenarnya ini kerjasama tapi bidangnya adalah lahan. Gitu ya. Lahan taman gitu ya, tanaman. Itu pemeliharaan tanaman dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Kalau musaqahnya itu adalah kerjasama memelihara tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dan pemelihara tanamannya. Gitu.
Tuh, tapi kalau muzaroah ya hanya apa namanya pemeliharaan kerjasama untuk memanfaatkan lahan yang ada. Si penggarap itu memanfaatkan lahan yang ada, nanti ada yang memeliharanya. Tapi kalau musyakoh itu kerjasama di mana ada bagi hasil antara pemilik dan pemelihara tanamannya dengan nisbah yang disepakati. Nah, kita akan jelaskan detailnya sebenarnya di KHS. Oke. Terkait muzaroah dan musakoh. Ini terakhir tentang muzaroah dan musakoh. Saya buka dulu buku hukum ekonomi syariahnya. Tentang muzaroah dan musakoh. Pasal 200. Pasal 200. Bahas tentang muzaroahnya dulu. Ratus 211. Pasal 20 ya, salah saya. Pasal 20. Tentang muzaroah dan musakoh. Saya agak lupa nih halamannya. Pasal berapa ya? Muzaroah musakoh. Ini syirka ini ya. Pasalnya pasal 211. Berkah yang kemarin kita udah bahas. Firqa sudah, kemudian
lihat ya. 200. Beda yang saya tambahin, jadi saya sebutin dulu bahwa sebenarnya rukun dan syarat musyaroah musakoh ini, karena nggak ada jadi saya akan bacain aja deh. Rukun dan syarat musakoh dan muzaroah ini, yang pertama tuh rukun muzaroahnya itu harus ada pemilik lahannya, kemudian ada penggarapnya, kemudian ada lahan yang digarap gitu ya. Ini saya tambahin ke slide aja di karena kok enggak dengar gitu ya. Oke, jadi ada lahan yang digarap, kemudian ada akadnya. Jadi muzaroah ini adalah kerjasama pemilik lahan dengan penggarap gitu ya, yang punya lahan sama dia menggarap lahannya gitu ya. Jadi ada lahan yang digarapnya, kemudian ada akadnya. Kemudian pasal selanjutnya adalah pemilik lahan harus menyerahkan lahannya yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap gitu. Jadi karena bentuknya adalah kerjasama penggarap dengan pemilik lahan gitu ya. Jadi penggarap ini harus wajib memiliki keterampilan bertani gitu ya, dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Gitu. Jadi yang punya pemilik lahan hanya punya lahannya saja. Jadi nanti penggarapnya punya keterampilan dalam bertani, kemudian dia bersedia untuk menggarap lahannya. Sekarang sebenarnya banyak ya di pedesaan dan itu. Jadi ada orang yang punya lahan hanya dibiarkan saja gitu kan. Kemudian ada seorang petani gitu yang ingin bisa mengolah atau menggarap lahan tersebut gitu ya, makanya itu disebut muzaroah. Kemudian penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Nah, akad muzaroah dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas. Biasanya tergantung jadi jenis benih yang ditanam. Misalkan ada benih tanaman yang periodenya 3 bulanan, 6 bulanan gitu ya. Nah, itu tergantung. Kemudian biasanya penggarap bebas memilih jenis benih tanaman karena dia memiliki kedudukan posisi sebagai penggarap gitu ya, maka dia yang memilih jenis benih tanamannya. Jadi si pemilik lahannya hanya sebenarnya memiliki kedudukan hanya menyerahkan lahannya gitu ya, hanya menyerahkan lahannya. Kemudian penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, kemudian memungkinkan mengatasi menjelang musim tanam. Kemudian penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzaroah mutlak. Tadi yang kita bahas bahwa mutlakoh itu sebenarnya mutlak ini ketika kerjasamanya tidak dibatasi ya, misalkan mau benih apa gitu ya. Tapi kalau yang nanti muzaroahnya mukoyadah, misalkan hanya padi saja misalkan, atau hanya sayur mayur saja atau tanaman palawija saja gitu. Berarti itu termasuk muzaroah mukoyadah. Tapi kalau muzaroah yang dibebaskan mutlak berarti dia ya bebas saja gitu ya. Kemudian penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Kemudian penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzaroah dapat mengakibatkan batalnya akad. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran berarti satu, ketika ada pelanggaran dalam si penggarap nih melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan perjanjian gitu ya, maka menjadi milik pemilik lahan hasilnya. Kemudian dalam hal yang terjadi berikut, maka pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerjanya saja. Jadi
Dia misalkan ada pelanggaran ya hasilnya untuk si pemilik lahan, tapi dia membayarkan hasil kerja usahanya, gitu ya, hasil kerjanya, karena kan yang bekerja si penggarapnya. Gitu. Kemudian hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan ketika penggarapnya meninggal dunia atau sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzaraah. Kemudian akad muzaraah berakhir ketika waktu yang disepakati telah berakhir. Itu kalau terkait muzaraah. Kalau musakoh itu rukun musakoh satu, pihak pemasok tanaman. Kemudian ada pemelihara tanamannya, ada tanaman yang dipelihara dan akadnya. Beda ya. Jadi kalau musakoh itu lebih ke ada yang masuk tanaman, kemudian dipelihara sama si pemelihara tanamannya. Kemudian ayat berikutnya, pemilik tanaman wajib menyerahkan tanamannya kepada pihak pemelihara. Gitu. Kalau ini bentuknya adalah pemilik tanaman dan yang orang yang memeliharanya gitu ya. Ini disebutnya musakoh. Kerjasama musakoh. Kemudian pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian disebabkan oleh kelalaiannya. Misalkan dia lupa nyiram atau lupa apa, berarti kan itu kesalahan dari pemelihara tanaman. Berarti dia yang menanggung kerugiannya, bukan si pemilik tanamannya. Itu. Saya tadi nggak bisa nunjukin KSF agak lama kan saya nyari-nyarinya. Jadi saya bacain, nanti saya tuliskan. Insya Allah nanti saya cariin. Begitu materi perkuliahan hari ini sampai akad pencampuran. Ada yang mau ditanyakan sebelum 2 menit lagi waktu perkuliahan berakhir? Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya lebih ke akad-akad jika kalian ingin ada beberapa bisnis gitu ya. Ini adalah akad-akad yang bisa dilakukan. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak, saya masih belum ngasih jadwal yang terkait kuis yang secara lisan ya. Kayak sekarang mungkin karena tadi bentuknya saya dadakan, yang on jadinya beberapa, atau yang udah buka belum standby gitu kan, bisa buka, bisa bacanya dengan secara standby gitu kan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin nanti untuk selanjutnya yang saya pernah janjikan kuis lagi. Jadi sebenarnya kuis ini biar kalian juga membacanya nggak satu TS C gitu ya. Satu TS baru dibuka gitu. Materinya apa aja nih Bu untuk kuis? Akad aja sebenarnya, semua akad. Akad-akadnya doang. Akad-akad doang ya. Akad-akad doang sebenarnya. Akad, semua akad yang kita pelajari. Semua akad yang kita pelajari. Jadi nanti bentuknya lisan, by lisan. Tapi nanti waktunya belum saya tentukan sih sebenarnya. Ini sebenarnya masih ada akad satu lagi yang belum saya jelasin. Gitu. Akad produk jasa. Akad apa ya? Mana ya? Jasa. Akad kemarin kan ini pencampuran udah, akad tijari udah, kata baru udah, akad sewa sih yang masih detailnya belum saya bahas. Kalau di ini ya, kalau yang di akad syariah. Walaupun tadi saya bahas akad sewa dan upah di perbankan syariah, tapi nanti ada beberapa akad-akad ijaroh lainnya. Kalau tadi di perbankan syariah cuma 3 yang familiar, sebenarnya akad sewa ini banyak. Akad sewa ijaroh ini jenisnya banyak gitu. Tapi yang sudah di perbankan syariah kan tadi hanya 3 gitu ya. Nah, masih ada satu akad lagi yang belum saya bahas gitu. Kayaknya sih bukan besok gitu ya. Sampai situ mungkin kalau ada yang belum masih punya pertanyaan,
nggak apa-apa. Nggak ada nih ya, saya tutup beneran. Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Kemudian ada salah kata atau salah dalam tadi kita dalam keadaan kegiatan belajar mengajar tadi, murni dari saya. Kemudian juga karena ini nanti juga udah masuk ke semester untuk genap gitu ya, tetap terus diperhatikan belajarnya. Sampai situ saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, siap.